Hai, selamat hari Senin semuanya. Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Oh iya, cerita malam ini agak beda ya. Bukan dikirim lewat email, tapi bener-bener diceritain langsung ke aku. Jadi, by the way yang ngalamin kejadian ini teman aku sendiri. Yang emang aku kenal sama dia secara personal. Dan karena diceritain langsung, mungkin banyak detail dialog yang gak sama persis ya. Tapi aku berusaha banget bikin semirip mungkin. Dan sebelum video ini aku upload buat kalian, dia adalah orang pertama yang aku kirimin video ini untuk mengkonfirmasi. Alur kejadiannya gini gak? Dialognya gini gak? Gitu kira-kira. Dan ternyata beliau approve. Alurnya, detail kejadiannya, dan dialognya benar-benar mirip, kata dia. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke ceritanya. Namaku Rani, usiaku 28 tahun. Aku bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif di Jakarta. Tempat yang kadang rasanya lebih mirip mesin pencetak deadline daripada kantor. Dan hari itu, aku pulang lebih malam dari biasanya. Karena minggu itu, kami lagi ngejar proyek kampanye besar untuk sebuah brand nasional. Udahlah, pitchingnya mepet, tim art director juga minta revisi terus. Dan bosku, ya dia bukan tipe orang yang bisa bilang cukup kalau masih ada waktu buat push. Dan sebenarnya, aku juga bukan tipe pekerja yang suka lembur. Tapi hari itu, seniorku sakit. Dan semua bahan presentasi visual harus kelar malam itu juga. Karena klien mau lihat layout final di jam 8 pagi besok. Jadi ya mau gak mau aku harus ambil alih. Intinya hektik banget lah hari itu. Sekitar jam 11 malam barulah semuanya rampung. Kantor udah sepi banget. Hanya ada suara AC sentral dan sesekali suara lift aja yang terdengar. Sambil siap-siap, beres-beres mau pulang, aku ngebatin gini. Kalau buru-buru, aku kayaknya masih bisa deh kejar kereta terakhir. Gitu, karena aku emang harus pulang naik kereta. By the way, rumahku arah Bogor ya. Dan karena aku kerja di bilangan Sudirman, aku tinggal jalan kaki aja untuk ke stasiun terdekat, yaitu stasiun Sudirman Baru. Dengan jaket tebal dan tas kerja menggantung di pundak, aku melangkah keluar kantor. Dan malam itu dingin banget. Pokoknya gak tahu kenapa angin malam itu macam agak lebih kencang gitu. Dan satu lagi, suasana kota Jakarta malam itu juga kayak lebih sepi aja. Lebih kosong gak kayak biasanya. Dan sebenarnya perasaan beda ini tuh udah aku alami pas masih di dalam kantor. Sejak sore malah. Jadi ceritanya pas kantor udah sepi, karena semua teman aku udah pada pulang, aku ngerasa kalau tiba-tiba lampu di dalam pantry itu macam meredup sendiri gitu. Ya aku pikir sih cuma konslet kecil aja, namanya juga gedung tua kan kantorku ini. Jadi ya udah aja gitu, gak aku tanggepin. Terus ya, pas aku ke toilet sekitar jam 9 malam, aku sempet denger bunyi air keran nyala. Padahal aku tahu banget, di sana nggak ada siapa-siapa. Tapi lagi-lagi ya aku pikir itu cuma efek capek seharian mantengin Photoshop aja sama pusing deadline. Jadi ya udahlah. Dan sekarang pas aku lagi berdiri di trotoar nunggu lampu merah ganti hijau, lagi-lagi aku ngerasa aneh dengan situasi lengang malam itu. Ditambah lagi, nggak tahu kenapa aku itu ngerasa kayak ada yang lagi ngawasin aku gitu. Padahal pas aku celingat-celinguk ya gak ada yang aneh. Karena gak ada orang juga malah. Tapi ya itu tadi, aku ngerasa aku tuh lagi diperhatiin gitu. Padahal jalanan malam itu beneran sepi. Pokoknya gak biasa-biasanya lah sesepi ini. Minimal masih adalah 1-2 orang yang jalan kaki atau ojek lewat gitu. Tapi ini beneran sepi banget. Bahkan sekedar bunyi klakson aja gak ada. Termasuk dagang kaki lima yang biasanya mangkal. Itu kosong, bener-bener lengang banget. Jadi cukup aneh sebenarnya malam itu. Sampai akhirnya setelah jalan beberapa saat, tibalah aku di depan stasiun Sudirman Baru. Dan keadaan di sana pun sama.
tetap sepi. Padahal tadi aku berharap di sana itu agak rame gitu. Pas gerbang besi setengah terbuka, hanya ada satu petugas jaga di dekat pintu masuk. Sekilas aku ngangguk pelan ke beliau sebelum masuk ke dalam area stasiun. Nah, kalau tadi aku udah ngerasa aneh dengan suasana sepi di pinggir jalan, sekarang situasi di dalam stasiun lebih aneh lagi. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena ini bukan pertama kalinya aku pulang malam lewat stasiun ini. Dan seingatku, biasanya sih nggak gini situasinya. Biasanya ya, masih adalah cukup banyak orang. Mau itu pegawai kantor, mahasiswa, atau petugas kebersihan. Tapi malam itu kosong. Dan suasana stasiun juga remang-remang. Hanya ada beberapa lampu aja yang nyala. Selain itu, lorong-lorongnya juga kosong. Dan saat aku lagi berdiri di peron, angin malam tiba-tiba bertiup pelan. Dan aromanya itu aneh. Bau-bau karat atau besi tua gitu. Aneh banget lah. Dan setelah benar-benar nyari-nyari keberadaan penumpang lain atau siapapun orang yang ada di situ, akhirnya walaupun jaraknya agak jauh, aku melihat beberapa orang. Mungkin ada 4 atau 5 orang lah di sepanjang peron. Itu pun mereka itu kelihatan agak aneh menurutku. Kenapa begitu? Karena mereka semua itu diam aja, macam gak gerak. Bahkan menurutku mereka itu gak mirip sama orang yang lagi nunggu kereta, tapi mirip patung. Aneh banget deh. Jadi ada seorang pria nih berdiri di ujung peron. Tangannya masuk ke dalam saku jaket dan wajahnya itu nunduk. Dia gitu terus selama aku perhatiin. Terus ada lagi. Ibu-ibu duduk di bangku besi panjang sambil meluk tas belanja. Tapi matanya juga natap lurus tanpa berkedip. Pokoknya kayak orang bengong gitu. Ada juga pasangan muda yang duduk berdampingan. Dan mereka ini cuma duduk aja. Gak ngobrol, gak saling natap juga. Macem patung aja gitu. Aneh banget kan? Udahlah orang-orangnya pada diem aja. Suasananya juga sepi. Wah, makin aneh nih, pikirku. Dan detik itu aku juga kok macam baru nyadar ya. Kalau dari tadi juga nggak ada suara apa-apa. Padahal biasanya kan bunyi pengeras suara stasiun ada aja ya suaranya. Macam ngumumin jadwal lah atau apa gitu. Tapi ini enggak, hening. Bahkan jam digital yang ada di atas peron juga mati. Angkanya itu cuma kedip-kedip merah, nggak jelas gitu. Wah, menyadari keanehan demi keanehan ini, jujur aku mulai takut ya. Tapi masih nyoba positive thinking. Kayak mikir, ini tuh perasaan aku aja karena capek gitu. Atau otak aku aja yang masih muter mikirin presentasi besok dan lain-lain. Pokoknya aku masih mikir ini tuh halusinasi aja gitu. Tapi walaupun sekeras apa aku mikir positif, tetap aja aku merinding. Dan untuk sedikit mengusir rasa nggak nyamanku, aku yang awalnya duduk berdiri. Terus nyoba melangkah agak ke tengah peron. Nggak terlalu deket sama rel sih, tapi cukuplah kalau untuk ngeliat kapan kereta datang. Aku nggak tahu pasti berapa lama aku berdiri di situ. Mungkin 10 menit atau lebih, aku kurang tahu. Sampai akhirnya, aku ngerasa kalau udara tiba-tiba berubah dingin. Dinginnya itu dingin banget, yang sampai nusuk tulang gitu. Dibarengi dengan adanya kabut tipis yang tiba-tiba muncul nggak tahu dari mana. Bukan kabut yang tebal gitu sih, tapi cukup untuk ngebuat pandangan sedikit buram. Dan di tengah-tengah kabut itu, aku ngeliat cahaya. Macam cahaya dari lampu kereta yang datang gitu. Tapi warnanya bukan putih, bukan kuning juga, melainkan keabu-abuan. Wah, kereta apa ini? Pikirku. Dan yang aneh lagi, saat itu gak ada suara apa-apa. Bahkan aku juga gak ngerasain getaran rel. Padahal kan kalau ada kereta datang, selain kita dengar suara mesin, kita juga bakalan ngerasain getaran rel ya. Tapi ini enggak, macem ini tuh keretanya ngelayang gitu. Gerbongnya itu panjang, warnanya gelap, kayak hitam yang udah berkarat dan debuan banget gitu. Beberapa bagian gerbongnya juga macem penyok, kayak kereta yang pernah ngalamin tabrakan. Terus jendelanya kan gede ya,
Tapi kacanya burem dan kotor banget. Ada kayak bekas goresan, bekas jari-jari tangan gitu. Dan baret-baret juga. Pokoknya kotor banget lah kondisi kaca dan si kereta itu. Sampai sini aja penampilan si kereta yang baru datang ini aneh banget kan. Dan jujur itu udah bikin aku panik, takut, gak tenang gitu. Dan aku makin takut lagi nih pas aku ngeliat penumpang kereta ini. Kenapa? Jadi para penumpangnya itu emang duduk berjajar rapi di balik jendela. Ada laki-laki, perempuan, dan bahkan anak-anak juga. Tapi mereka semua gak ada yang gerak. Dan wajah mereka semua itu pucet banget. Pandangan mata mereka itu kayak kosong. Natep lurus ke depan gitu. Dan serentak. Jadi ekspresi mereka itu kayak sama semua kayak gitu. Duduk diam, natep lurus ke depan dengan pandangan kosong. Pokoknya gak ada yang lagi ngobrol, gak ada yang lagi main HP, gak ada yang tidur, gak ada yang sandaran, gak ada. Mereka semua duduk dengan ekspresi yang sama. Wah, serem banget ya pokoknya. Untungnya kereta itu gak berhenti, tapi terus aja ngelaju walaupun pelan banget. Satu-satunya yang aku rasain cuma ada udara dingin yang lewat gitu. Selain itu gak ada suara apapun, termasuk gak ada getaran juga. Dan anehnya lagi, tadi kan aku bilang di peron itu ada sekitar 4 atau 5 orang ya yang lagi nunggu kereta. Nah, mereka semua itu juga kayak diem aja, macem gak lihat ada kereta datang. Sampai akhirnya gerbong terakhir perlahan lewat di depanku. Dan saat itu aku berani sumpah kalau salah satu dari penumpang kereta itu noleh ke arahku, terus ngeliatin aku gitu. Dia gak senyum, gak apa, tapi noleh, terus ngeliatin aku. Dan pandangan matanya juga kosong. Aku pokoknya masih inget banget. Dia anak kecil perempuan, rambutnya sebahu. Dan pas kami lagi beradu pandang, aku benar-benar ngeliat kalau dia senyum. Tapi bukan senyum manis, melainkan senyum serem gitu. Karena kan tatapannya kosong. Wah, sumpah aku takut banget. Mau lari juga gak bisa gerak. Pokoknya sampai akhirnya kereta itu hilang dan kabutnya juga ikut hilang, aku masih gak bisa gerak. Untungnya beberapa saat kemudian aku ngerasa ada yang nepuk aku dan seketika aku tersentak. Lalu langsung lari menuju pintu keluar stasiun. Bahkan saking paniknya, aku sampai nabrak petugas yang sedang berjaga di samping pos. Aduh, Bapak, maaf ya Pak, gak sengaja. Pak, barusan kereta apa yang lewat Pak? Tanyaku. Gimana Mbak? Kereta? Kereta mana Mbak? Barusan belum ada kereta masuk kok. Kata Pak petugas dengan wajah bingung. Hah? Gak ada. Ada Pak, saya lihat sendiri kok. Gerbongnya itu panjang, warnanya hitam. Keretanya itu kayak rusak, penyok-penyok gitu Pak. Keretanya juga udah tua banget. Terus penumpangnya diam semua Pak. Wajah mereka pucet, kayak mayat. Aduh, serem banget Pak. Kereta apa itu? Gerbong tua? Mayat? Mbak yakin gak salah lihat? Soalnya saya pantau dari sini rel kosong Mbak. Belum ada kereta lagi yang lewat sejak jam 11. Karena di depan situ ada trouble sedikit. Tadi juga udah diumumin Mbak, ada keterlambatan. Katanya lagi. Wah, mendengar omongan Pak petugas, aku makin bingung dong. Karena sepanjang aku di dalam stasiun tadi, bener-bener gak ada suara apa-apa, termasuk pengumuman apapun, gak ada. Tapi Pak, saya lihat Pak, saya bener-bener lihat. Bahkan tadi, ada anak kecil juga di dalam. Dia senyum Pak, dia senyum ke saya. Mbaknya mungkin lagi kecapean ya? Mau saya bantu cari tempat duduk dulu? Atau air minum mungkin? Kalau mau, saya antar ke ruang tunggu petugas yuk. Katanya lagi. Dan wajahnya itu emang bener-bener kelihatan banget kalau bapak ini bingung. Sementara itu, pas aku nengok ke sekeliling, keadaan stasiun itu juga terlihat gak kayak tadi pas aku datang. Normal. Lampu stasiun menyala terang. Terus gak ada kabut. Dan orang-orang di sekitar peron juga normal.
Ada yang ngobrol, ada juga yang lagi main HP. Pokoknya gak ada yang aneh lah. Kondisinya udah normal, kayak ya gimana seharusnya stasiun sih. Dan saat itu juga cukup ramai. Gak kayak tadi yang cuma ada 4 orang. Bahkan jam digital yang tadi mati sekarang juga udah nyala, menunjukkan pukul 11 lebih 42 menit. Apa tadi aku halu ya? Tapi kok nyata banget sih? Terus kalau misal aku halu, masa lama banget sih? Kan tadi aku ke stasiun sekitar jam 11 pas. Masa hampir sejam sih aku halu? Duh, pokoknya aku bingung banget. Dan bayangan tentang kereta tadi beserta penumpangnya juga masih jelas banget di ingatan aku. Termasuk senyum kecil gadis misterius itu. Wah, aku merinding lagi. Akhirnya setelah beberapa menit aku duduk di ruang tunggu petugas, aku memutuskan untuk gak lanjut pulang naik kereta. Selain aku masih gak tenang, badanku juga masih gemetar. Dan meskipun suasana stasiun udah terlihat normal, tapi aku tetap merasa kalau kejadian tadi itu nyata. Dan mungkin kereta itu adalah sesuatu yang seharusnya gak aku lihat. Mungkin aku emang lagi sial aja lah. Aduh, pokoknya gak tau lah. Yang jelas malam itu aku gak sanggup kalau harus melanjutkan pulang dengan kereta api. Singkat cerita, akhirnya aku menelpon salah satu temanku yang emang ngekos di daerah yang gak jauh dari stasiun Sudirman. Untungnya dia belum tidur dan mempersilahkan untuk aku menginap di kosnya malam ini. Gak lama, aku pun memesan ojek online menuju kosnya. Malam itu, aku bersikap seperti biasa aja ke temanku dan gak menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. Aku hanya bilang aku capek banget habis lembur, makanya males pulang gitu. Dan dia ya gak nanya aneh-aneh juga untungnya. Dan walaupun sebenarnya badanku capek banget, sampai nyaris pagi aku gak bisa tidur. Rasanya aku baru bisa merem menjelang subuh. Untungnya karena aku nginep dan ada temanku juga, aku gak kesiangan. Dan syukur juga presentasi pagi itu berjalan lancar. Selesai. Nah, itu dia pengalaman cukup mengerikan dari teman aku. Makasih ya udah mau cerita. Wah, aku gak kebayang sih kalau ada di posisi dia. Dan kalau kalian juga punya cerita serem atau pengalaman serem juga kayak teman aku, boleh banget kirim ke alamat email ini. Walaupun penakut, aku excited banget bacain cerita horor apapun. Dan akhir kata, makasih banget buat kalian yang udah setia dengerin. Makasih banget buat yang udah ninggalin komen. Buat kalian yang mungkin baru aja nemu channel ini, juga selamat datang. Aku yang penakut ini bakalan hadir setiap Senin dan Kamis. Kalau kalian suka, boleh subscribe agar nggak ketinggalan sama cerita-ceritaku. Dan oh iya, kalau kalian juga suka sama ceritaku malam ini, boleh di-like ya. Boleh banget juga kok kalau kalian mau komen, aku dengan senang hati akan membalas semua komen kalian. Sugeng dalu!